Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man Muhammad Atijani Muhammad Sayyidina Ali marhum wa Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfir lana wa liwalidayna. Amin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hauli minal aqwali muftahimi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Da'ilallahi fal mustamsiku nabihi mustamsiku nabi hablin ghairan munfasimi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Alhamdulillah, alhamdulillahil malikil haqqil mubin alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin wal muslimatin. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, al-fata imadul bilad, in saluhat saluhat bilad, in fasadat fasadat bilad. Shadaqallah wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang sama-sama kita hormati Ustazah Ibu Ningsih selaku koordinator Majelis Ta'lim Remaja Putri Jami'an Nur serta pengurus daripada program Ayo Mengaji Bang Dwi, dan jamaah sekalian yang insyaallah dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Rabbal alamin. Puji syukur hanya kepada Allah
atas nikmat yang terus menerus diberikan kepada kita tanpa henti, tanpa kita meminta. Dari mulai kita membuka mata tadi pagi hingga kita kelak akan menutup mata kembali kelak di sore nanti, yang tentunya nikmat-nikmat tersebut harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan alhamdulillah atas izin Allah, nikmat yang diberikan kita gunakan sebaik-baiknya. Buktinya kita bisa hadir ke tempat yang mulia ini dalam rangka thalabul ilmi. Yang lain masih sibuk CFD, yang lain sibuk lagi makan cimol, makan cireng, makan cilung, apa yang cici. Tapi kita di sini mengaji. Mudah-mudahan niat kita, langkah kita, hadirnya kita di sini tidak lepas kita dari tempat ini atau tidak keluar selain Allah ampuni dosa dan kesalahan kita. Allah mudahkan segala urusan kita. Allah kabulkan hajat-hajat kita, dan insya Allah apa-apa yang kita inginkan Allah segera kabul. Amin ya rabbal alamin. Salawat ma'asalam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat yang terus kita lantunkan, salawat yang terus kita basahkan bibir kita dalam rangka menuju kecintaan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan menambah rasa mahabbah. Kalau kita sudah cinta, ini bahasa cinta. Kalau cinta, apa yang dia kerjain kita kepengen, apa yang dia senang kita kepengen. Itu cinta. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis diterangkan senang kepada anak yatim, kita kudu sama anak yatim senang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kalau minum tangan kanan kita minum. Rasulullah sebelum minum baca bismillah. Rasulullah minumnya enggak pelek, tapi 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim 1. Setelah minum alhamdulillah, bismillah 2, alhamdulillah, bismillah. Rasulullah minumnya enggak berdiri, kita duduk sama. Masya Allah, dengan minum lebih dari 4 kali pahala kita dapat. Tangan kanan 1 pahala, bismillah 2 pahala, 3 tegukan 4 pahala. Rasulullah duduk 4 pahala. Rasulullah SAW membaca alhamdulillah 5 subhanallah, baru minum. Benar kalau kata Nabi, kullu ummatin dakhalal jannah. Setiap umatku pasti masuk surga. Ila man aba. Wa man aba ya Rasulullah. Apa yang enggak mau? Siapa yang enggak mau, kata sahabat? Dia yang aku suruh sholat nggak mau sholat, dia aku suruh ngaji nggak mau ngaji, dia aku suruh zakat nggak mau zakat, dia aku suruh haji mauan ke Amerika. Nah, itu yang nggak mau, karena dia nggak mau, bukannya surganya tidak mau, tapi dia yang nggak mau. Dengan begitu kenikmatan, mudah-mudahan sholawat terus yang kita lantunkan akan menambah rasa mahabbah. Kalau udah cinta, insya Allah dengan mudah kita mengerjakan apa yang menjadi perintahnya, dan dengan mudah pula apa yang menjadi larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Jemaah sekalian, anak-anakku sekalian, pada kesempatan ini saya menggantikan Ustaz Muslihah yang dalam hal ini ustazah sedang merawat suaminya dalam keadaan kurang sehat. Nah, ini istri yang baik itu seperti itu. Ini kan calon-calon istri. Walaupun ngaji merupakan suatu kewajiban, tapi ada yang di atas kewajiban, merawat suami. Namun sebelumnya saya ingin mengasih suatu statement. Kalau pemain bola, katakanlah pemain bola, ingin fokus menang, kan ada peraturan, dia nggak boleh melanggar peraturan. Dan kalau sudah masuk ke lapangan,
jam tangan nggak dipakai, cincin nggak dipakai, HP juga nggak boleh, karena fokus. Begitupun kita kalau mau ngaji, mohon maaf, harus fokus. Agar kenapa? Nawaitu kita kan mau ngaji. Insya Allah kalau nawaitunya mau ngaji, segala aktivitas ditinggalin dulu. Karena nanti nggak fokus. Kalau nggak fokus sayang, pahala yang kita dapat ya segitulah. Gitu. Jadi intinya, ayo kita fokuskan dulu pikiran kita niat mau ngaji, insya Allah. Kalau kita fokus, akan dibantu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sudah hadir, Allah dengan mudah hadirkan kita. Tinggal kita bisa mencerdaskan hati kita sejauh mana kita bisa menerima ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Hadir, ntar ilmu Allah yang ngasih. Ikhlas, ntar ilmu Allah yang beri, insya Allah. Jemaah sekalian menurut Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan lebih dari 245 kali kata-kata takwa. Ittaqullah, ittaqullah. Dalam hadis lain, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannah wa jannatin arduhas samawati wal ardu iddat lil muttaqin. Ada lagi, wa may yattaqillah fa huwa hasbuh. Pokoknya banyak kata-kata takwa. Agar kenapa? Itulah sering diingatkan takwa, karena ketakwaan, keimanan kadang naik kadang turun. Bahkan merupakan suatu kewajiban bagi khotib di mimbar setiap Jumat itu. Kalau nggak ada nasihat takwa, khotibnya nggak sah. Karena saking harusnya takwa. Agar kita senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah pentingnya takwa. Dan dalam surah Al-Baqarah 197, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wattazawwadu fa inna khairuz zadit taqwa wattaquni ya ulil albab. Kata Allah, berbekalah dengan bekal yang banyak. Ini bekal ketakwaan. Karena sebaik-baik bekal dalam rangka menghadap Allah nanti kita, yakni takwa. Kalau orang udah takwa, insya Allah, tapi bukan takut ama mertua. Takwa itu takutnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana kita bisa menuju takwa? Usaha kita saat ini merupakan salah satu cara untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau di masjid mah pasti deh. Kalau di tempat ini pasti kita dekat sama Allah. Keluar aja, kadang-kadang sudah lupa. Jadi bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas diadakannya program Ayo Mengaji di 3 masjid yang ada di lingkungan RW 012. Masjid Jami An-Nur, tadi malam ada, ini hari ada, ntar malam ada lagi. Masjid At-Taqwa, tadi malam ada, ini hari ada, ntar malam ada, malam Rabu, subhanallah. Hidayatul Rahman, malam Jumat, malam Sabtu, subhanallah. Agar kenapa? Agar terutama difokuskan kepada remajanya, agar tidak tergelincir dengan namanya pergaulan yang sudah di luar batas saat ini. Lebih-lebih mohon maaf, kalian atau juga remaja putra yang maksiat, mohon maaf, maksiat saat ini jauh ketimbang zaman saya remaja dulu. Kalau saya dulu, mohon maaf, kalau yang namanya maksiat itu harus keluar. Kalau sekarang kan ada di jari. Jari ini penuh keimanan, insya Allah maksiat terhindar. Apalagi ini nama setan gepeng. Setan gepeng, saya manggilnya setan gepeng ini. Setan gepeng ini bisa membawa kita ke surga, ini juga bisa membawa kita ke neraka. Tergantung ini hati atau iman. Makanya Nabi Muhammad SAW berpesan dalam sebuah hadis, alimu auladakum fa innahum
makhluquna li zamanin ghairi zamanikum. Didiklah anak-anakmu, terutama pendidikan agama. Ini kan calon. Kalau saya juga calon mati. Kalau kalian calon penerus, calon ibu. Alimu auladakum fa innahum makhluquna li zamanin ghairi zamanikum. Didik anak-anakmu pendidikan agama sedini mungkin. Itu Nabi sudah ngomong berabad-abad tahun yang lalu. Why? Kenapa? Karena dia akan diciptakan bukan zaman kamu. Saya bukan zamannya bapak saya. Zaman bapak saya dulu mungkin nggak secanggih sekarang. Ntar ke depan lebih canggih lagi. Sekarang apa yang nggak ada? Hiburan ada di HP. Cari jodoh ada di HP. Maksiat ada di HP. Surga pun ada di HP. Kalau kita dasarnya iman, orang tua terutama khusus mendidik sedini mungkin untuk anak pendidikan agama, insya Allah segala rintangan, halangan yang pasti menggoda keimanan kalian akan ditangkis oleh iman. Sekarang kan saya yakin kalian lebih paham daripada saya, karena saya gaptek. Saya lebih pintar anak saya untuk main HP. Ini kan iklan kan yang bikin ganggu iman kita, iklan. Lagi asik-asik serius, yang skrip-skrip tapi muncul kling, Hugo, kling, snap video, kling. Itu kalau imannya nggak ada, skripsi masih lama nih, klik aja dulu. Muncullah yang bikin angan-angan, itulah. Makanya bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala diadakan program Ayo Mengaji agar lebih paling nggak ada filter, paling nggak ada saringan. Oh ini nggak bagus, klik, lewatkan. Oh ini nggak bener nih, jorok nih, lewatkan. Tapi kalau yang nggak ada iman, pasti klik, lupa. Belajarnya setengah jam, mainnya 2 jam. Belajarnya cuma 5 menit, online yang lainnya lebih dari 5 jam, bahkan sampai pagi. Dan saya paham kalian. Zaman sekalian ini, kalau sekarang anak-anak saya, termasuk anak saya, amat tidur rada susah. Tidur di atas jam 1, di atas jam 12 malam. Tapi kalau tidur susah bangun. Kalau udah tidur susah bangun, tidurnya susah. Mata tuh jam 9 sedang terang. Tapi kalau udah tidur, bablah, kalau nggak dipaksa bangun. Makanya bener, guru saya ngajarin, anak sekarang harus dipaksa bangun subuh, walaupun dia marah, walaupun dia kesel, dipaksa. Bagaimana cara agar bisa bangun subuh? Guru, bagaimana pula kalau kamu menghadapi rumahmu terbakar? Saya paksa dia, ya begitu pula. Agar dia tidak terbakar di akhirat, kamu paksa dia biar bangun. Kamu seret kalau bisa. Dan kalian jangan merasa wajar kalau sekarang karena belum merasa jadi orang tua, merasa kesel lagi enaknya tidur dibangunin. Padahal ada tanggung jawab orang tua di situ. Kalau kamu nggak dibangunin, orang tua akan disiksa sama Allah Subhanahu Wa Taala, dimintai pertanggungjawaban. Kenapa kamu nggak dibangunin? Kenapa kamu dibiarkan saja terlelap tidur dengan enaknya, sementara ada kewajiban sholat subuh di situ? Sampai segitu. Jadi intinya bersyukur ada program Ayo Mengaji yang tujuannya ke depan. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Seandainya warga kampung Kayu Ringin, khususnya RW 12, imannya kuat, bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, subuhnya bagus, sholat jamaahnya bagus, insya Allah akan kami turunkan keberkahan yang ada di langit dan yang akan keluar dari bumi merupakan keberkahan Allah Subhanahu. Hujannya nggak bikin banjir, pohonan bisa tumbuh subur jadi bisa dimakan paling nggak. Intinya seperti itu. Tujuannya ke depan agar kampung kita menjadikan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Adapun takwa yang kita harapkan untuk mencari ketakwaan tersebut, selain hadir di sini
hiasi jiwa kita dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hidup sekarang laksana kita berada di tengah hujan deras cuma pakai payung. Yang pasti nggak bisa terhindar dari namanya kebasahan. Yang pasti nggak bisa terhindar dari namanya maksiat. Keluar aja. Yang laki ke yang perempuan sama, maksiat di mana-mana. Oleh karena itu Nabi ngajarin sudah berabad-abad, Nabi aja kalau pagi istighfar minimal 70 kali. Apalagi kita yang banyak dosa. 100 itu kayaknya enggak ini. Jadi istighfar harus ditingkatin zaman sekarang. Apalagi zaman kamu yang godaannya, tantangannya jauh lebih dahsyat yang akan dihadapi nanti. Al-Imam Hambal, seorang imam terkenal. Kenalkan Imam Hambal, Imam Ahmad bin Hambal. Di zamannya, kalau zaman dulu kan belum ada HP. Cuman orang dengar, oh ada Imam Hambal, orang yang masyhur, orang yang alim, orang yang ilmunya begitu tinggi. Suatu ketika ingin melancong itu ingin jalan-jalan ke suatu tempat. Entah dengan perasaan apa, tibalah di suatu tempat ba'dal maghrib menjelang isya. Setelah sholat isya, Imam Hambal lelah karena perjalanan, dulu kan belum ada motor, belum ada mobil, dia jalan kaki ke suatu negeri yang jauh. Katakan dia singgah di masjid, karena lelah tertidur. Ada merbot sok banget, kan nggak tahu itu Imam Hambal. Zaman dulu kan nggak ada potong, nggak ada propel. Kalau sekarang pasti kenal. Oh, Abdul Somad ini orangnya. Oh, ini Ustadz Arifin Ilham Almarhum ini orang. Kalau dulu nggak ada. Padahal Imam Ahmad bin Hambal yang terkenal saat itu tidurlah. Kata merbot, ya Syekh, Syekh bangun, nggak boleh tidur di masjid. Rasanya seperti itu. Sambil ngucek mata, lihat, oh iya, keluarlah dia. Nggak boleh di sini, dia tidur lagi di sana karena lelah di luar. Udah dibilangin nggak boleh tidur, sampai diusir-usir. Padahal itu Imam Ahmad bin Hambal, dia nggak tahu, merbot nggak tahu. Melihat orang kakek-kakek sedang diusir sama merbot, ada bapak-bapak iba. Dilihat itu orang kok kayaknya udah lelah, tapi kok diusir gitu. Kasihan banget, dipanggil lah, Syekh sini. Itu bapak pun nggak tahu kalau itu Imam Ahmad bin Hambal. Pak sini pak, ke rumah saya aja. Kalau mau istirahat silakan pak. Masuklah Imam Ahmad bin Hambal ke rumah bapak tersebut. Istirahat. Menjelang malam, Imam Ahmad belum tidur tapi tidur ayam. Itu bapak seorang penjual roti. Dari mulai naruh adonan, dia selalu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullah, astagfirullah. Naroin terigu, astagfirullah. Naroin gula, astagfirullah. Ngaduk, astagfirullah, astagfirullah. Bakar roti, astagfirullah, astagfirullah. Imam Hambal kaget. Besok pagi ditanya, ya Tuan, saya perhatikan tadi malam kau selalu beristighfar. Kau taruh adonanmu dengan istighfar. Kau aduk adonanmu dengan istighfar. Kau bakar adonanmu dengan istighfar. Kau angkat rotimu dengan, semua kau lakukan tidak lepas bibirmu mengucap istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf kalau boleh saya tanya, apa yang sudah kau dapat dari istighfarmu? Kaget itu orang. Dia nggak tahu itu Imam Ahmad bin Hambal. Alhamdulillah, Allah kabulkan segala permohonan saya. Anak saya udah pada jadi, saya juga udah berhaji. Alhamdulillah pokoknya segala hajat saya dikabul sama Allah Subhanahu wa taala. Satu lagi Tuhan, saya bertanya, apa yang engkau belum dapatkan dari istighfarmu? Kata Imam Ahmad bin Hambal, bingung apa ya? Orang tua itu apa? Oh iya, satu, saya pengen banget ketemu Imam Ahmad bin Hambal. Subhanallah, imam yang masyhur, imam yang begitu hebat. Saya pengen ketemu dia. Mendengar omongan orang tersebut, Imam Ahmad bin Hambal langsung takbir, Allahu Akbar.
Saya merinding, subhanallah. Jadi begitulah Allah cara memanggil, menghadirkan apa yang kita inginkan. Dia nggak sampai dia nggak perlu ke negeri yang jauh untuk bertemu dengan Ahmad bin Hanbal, tapi Ahmad bin Hanbal yang dihadirkan Allah SWT. Dasarnya istighfar. Jadi selain menghapus segala kesalahan, kekhilafan yang pernah kita lakukan, baik kita sadari ataupun tanpa disengaja, ternyata istighfar itu dahsyat. Istighfar itu akan mengangkat derajat dan mengkabulkan segala apa yang kita inginkan. Sampai segitu. Subhanallah, langsung takbir. Imam Ahmad emang nggak sengaja, pokoknya ingin jalan-jalan aja gitu. Padahal Allah gerakkan Imam Ahmad untuk bertemu dengan orang itu, karena orang itu istighfarnya rajin. Sampai segitunya Allah kasih jalan. Subhanallah. Oleh karena itu jangan khawatir dalam keadaan kita capek mengaji. Ini dalam rangka lagi nanam padi. Kan kita sering ada istilah ya, kalau nanam padi rumput tumbuh. Kita nanam padi, rumput tumbuh. Tapi kalau nanam rumput kagak bakalan padi tumbuh. Kalau kita nanam akhirat, dunianya ngikut. Pasti rezekinya ada. Pasti ada aja jalan yang Allah berikan dalam kita mengalami kesulitan. Karena kita ngejar akhirat. Logikanya gitu aja. Kalau kita nanam padi, rumput ngikut. Tapi kalau kita nanam rumput, ngejar dunia, akhirat nggak ke bawah. Ayo aja coba. Belajar dunia aja dunia. Akhirat lupa. Bahkan kalau udah gede mau belajar kembali lagi baca Iqra, malu. Tapi kalau dari kecil Iqra 1 2 3 4 5 6 lulus Quran terus belajar itu. Dunia mengikut. Insyaallah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi jemaah sekalian, mari terus kita niatkan istiqomah. Saya bilang ini kunci istiqomah ini. Insyaallah, ya Allah, saya istiqomah untuk ngaji taklim minggu pagi. Kalau kita niat istiqomah, terus kita haid atau ada halangan, itu malaikat nyatet tuh kita ada di sini. Itulah keutamaan umat Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, niat istiqomah. Bahkan umat yang diirikan oleh umat-umat yang lain, karena umat Nabi Muhammad SAW kalau mengerjakan sesuatu baru niat Allah suruh perintahkan malaikat segera kamu catat niat baik umat Nabi Muhammad SAW. Suruh buru-buru catat tuh. Baru niat baik. Makanya niat yang baik-baik. Ya Allah, mudah-mudahan saya bisa istiqomah. Kalau nggak ada halangan, saya mau ngaji terus. Niat. Terus kita ada halangan. Apa ada tugas kuliah yang nggak bisa kemari, atau ada haid yang memang harus kita itu kan? Insya Allah kita dikatakan hadir di majelis ini. Subhanallah. Dan umat Nabi Muhammad SAW kalau mengerjakan yang diniatkan, suruh catat lagi malaikat, 10 bahkan sampai 70 kali lipat. Subhanallah. Itulah kehebatan. Dan sebaliknya, kalau umat Nabi Muhammad SAW ingin maksiat, ingin berbuat yang enggak, udah niat nih. Niat antar malam saya mau berjudi. Niat antara malam saya mau maksiat aja, apa kek? Udah niat tuh. Kata Allah, tahan ya malaikat, jangan kau tulis dulu umat Nabi Muhammad yang baru niat. Jangan kau tulis dulu, jangan, tahan. Rupanya suruh tahan dulu. Niatnya dilaksanain. Jadi dah berjudi, jadi dah maksiat yang lain. Tahan juga malaikat, tahan sampai 3 hari. Sampai-sampai jangan tangan, ntar dia insaf, dia taubat. Sampai segitunya umat Nabi Muhammad. Makanya paling disayang menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Niat kalau berbuat baik baru niat ditulis, dilaksanakan dilipat gandakan. Tapi kalau maksiat jangan ditulis, pun kalau dikerjakan maksiat jangan tulis dulu, jangan tahan sampai 3 hari. Kan kita suka ya ngerasain ya. Terus sadar, astagfirullahaladzim, itu hidayah dari Allah. Wali ada iman ya. Astagfirullahaladzim, saya salah, istighfar. Makanya beruntung
menjadi umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beruntung, umat yang paling dimanja oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini duduk begini kita 1 jam aja sama dengan salat 1000 rakaat. Pernah kita salat 1000 rakaat? Yang tarawih aja kita mau yang 8 tadi 23, milih yang 8 enak cepetan, gitu. Apalagi salat 1000 rakaat, maka beruntung menjadi umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jemaah sekalian, selain mendengarkan taklim dan juga bertakwa, berzikir, hindari sifat curang. Sifat curang merupakan sifatnya iblis yang tidak lain agar kita tidak dipercaya oleh sesama manusia. Hindari sifat itu. Agar kita dari sifat itu, Nabi Allah Isa alaihi salatu wassalam pernah berjalan dengan rekannya. Nabi Isa alaihi salatu wassalam di suatu tempat karena lelah, Nabi Isa duduk mengeluarkan 3 potong roti. Taruhlah 1, 2, 3. Ditaruhlah roti tersebut. Setelah naruh roti, Nabi Isa keluar, entah ada keperluan, keluar. Sampai kembali ke tempat itu, roti tinggal 2. Kan gak ada orang lain, cuma dia berdua. Ditanya sama Nabi Isa, roti siapa yang makan? Gak tahu, karena gak jujur, gak tahu. Oke, kalau tinggal 2 ya saya 1, jatah kamu 1. Makanlah. Nabi Isa makan, dia makan, selesai makan ditanya lagi. Padahal Nabi Isa pasti tahu, karena Allah berikan kelebihan sampai bisa menghidupkan orang mati kok. Cuman ngelihat itu saja bisa. Cuman ini karena ngetes jujur nggak bisa. Oke, saya nanya lagi, roti siapa yang makan? Nggak tahu. Nggak jujur juga. Oke, kalau nggak jujur, ikut saya jalan ke tengah laut. Tenang, kata Nabi, Bismillah atas izin Allah, berjalan di atas laut. Di tengah laut, Nabi saya nanya lagi. Udah ngetes dia, nunjukin loh, gue ini aja bisa loh, jalan ke laut aja bisa. Cuma nempak roti mau masih tahu, cuman dia nggak jujur. Roti siapa yang makan? Enggak, kagak ngaku juga. Masya Allah. Udah, jalan lagi ke daratan. Sampai daratan larut malam, perut lapar, nggak ada makanan kan? Ada rusa, 1 induk, 2 anak rusa. Atas izin Allah, Nabi Allah Isa memanggil anaknya. Datanglah anak rusa, dipotong, dimakan bareng-bareng. Ini ingin menunjukkan nih sama orang tersebut, bareng-bareng nunjukin makan tulang-tulangnya. Setelah makan pakai atau lagi, berarti itu kenyang dorang. Bismillah, tepuk lagi tangannya. Itu tulang belulang ngumpul 1, daging 1, lari lagi jadi rusa. Atas izin Allah lari lagi ke induk itu rusa. Kaget tuh orang kan, udah dimakan dagingnya, tinggal tulang, jadi ngumpul 1 jadi rusa. Tanya lagi, roti siapa yang makan? Sampai segitu Nabi bisa menunjukkan kesaktiannya. Enggak, bukan saya. Masya Allah. Oke, kalau begitu kita berpisah, kata Nabi Isa. Karena kamu gak mau jujur, kita berpisah. Tapi sebelum kita berpisah, Nabi Allah Isa alaihi salatu wassalam membuat 3 gumbukan pasir. 3 gumbukan pasir, atas izin Allah ditepuk, jadilah emas 3 gumbukan pasir tersebut. Kaget tuh orang, Masya Allah, kaget. Siang ini atau hari ini saya ingin meninggalkan kamu, tapi sebelum kita berpisah, saya akan kasih kamu hadiah. Emas 3 gumbuk ini, yang 1 buat saya,
yang satu buat kamu. Yang satu lagi, kamu 3 tuh. Yang satu buat makan roti. Ya, dites lagi macam bisa. Saya yang makan, baru ngaku. Begitu ada untungnya, Masya Allah. Tadi 2 kali ditunjukin kesaktian gak kasih. Begitu ada untungnya ngaku. Jadi kamu, iya, ya udah buat kamu. Karena kamu sudah tidak jujur, buat kamu 3-3-nya. Buat kamu 3-3-nya, saya meninggalkan kamu. Seneng banget dia, dapat 3 tumbukan emas. Ini akhir cerita, endingnya nih, orang yang gak jujur, orang yang culas, endingnya lihat. Serakah, endingnya lihat. Dia bawa 3 gundukan emas, kan banyak tuh. Datanglah perampok 2 orang. Perampok 2 orang. Karena dia tahu, mungkin udah dilihat, wah, emas 3 umpuk. Datang, mau mencelakai dia. Ini orang culas nih, tetap culas. Silakan duduk. Kenapa? Apa yang bawa? Emas. Mau dibunuh, tapi jangan bunuh dah, kata orang. Ini pinter. Mending kita bagi 3. Nah, kita bagi 3 aja. Betul pulas nih. Politiknya, ini orang zaman sekarang tuh kalau nggak ada untungnya nggak mau ngaku. Kalau ada untungnya mau ngaku. Daripada kita bertikai berantem nggak karuan, emas kita bagi 3 aja ya, kata. Terus rampoknya setuju. Oke, tapi nanti dulu kita makan dulu. Kan gak ada makanan. Ya, salah seorang kamu cari makanan. Nah, nggak mungkin saya dong yang punya emas. Kamu yang satu cari makanan. Yang cari makanan punya otaknya licik. Ini emas yang enak bakal saya semua. Bagaimana caranya biar emas bakal saya semua? Makanan saya kasih racun. Yang satu yang cari makanan, kasih racun. Yang tinggal 2 orang tersebut punya akal celas juga. Bagaimana kalau 3 emas ini nanti kita bagi 2, kan sarang 1,5. Bagaimana caranya biar itu milik kita berdua? Iya juga. Jadi saya 1,5, kamu 1,5. Iya. Gimana caranya? Begitu dia sampai, kita gedik kepalanya dari belakang, kan mati. Iya, tuh otak culas sama otak licik ketemu. Yang sana culas, yang sini licik. Yang sana diam-diam ingin membunuh, yang sini diam-diam. Itulah harta. Kalau dijadikan raja, harta kalau dijadikan tujuan, satu sama lain saling gesek, saling gosok, berusaha untuk menguasainya. Sampailah yang bawa nasi, yang bawa makanan, tanpa sepengetahuan yang 2 di sini, makanan sudah dikasih racun. Datanglah dia. Yang satu gedik dari belakang. Tuh, matilah yang bawa makanan. Senang dia tinggal berdua. Jatahnya dibagi 2, 1,5, 1,5. Oke. Sebelum kita bagi harta, kita makan berdua. Subhanallah. Makanlah ia. Dia makan itu dengan nasi yang sudah ada racunnya. Matilah dia berdua, tinggal harta tanpa tuan. Subhanallah. Artinya jujur. Jujur akan mujur, tapi tidak jujur hancur. Kehidupan itu seperti itu. Jujur. Mau diakalin kemana kalau emang udah takaran rezeki segitu cukup. Insya Allah gitu. Maka dari itu, anak-anakku sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari terus tingkatkan ketakwaan dengan tidak mendahulukan orang tua daripada yang lainnya. Di samping kita selaku anak, ada surga di dunia kita, yaitu kedua orang tua. Hormati dia, sayangi dia, ntar kalian akan disayangi sama anak-anak sekalian. Dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan terus dalam surah Al-Anfal ayat 29, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman tentang ketakwaan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil azim. Kata Allah dalam surah
Al-Anfal ayat 29, wahai orang-orang yang beriman, kita kan semua beriman nih, kita ngakui Allah adalah Tuhannya dan Nabi Muhammad adalah Rasulullah SAW. Jika kamu bertakwa, setelah beriman bertakwa, sholat kita kerjain, berusaha ninggalin yang dilarang, itu kan udah ciri orang takwa. Berinfak, punya rezeki, taat sama orang tua, taat sopan sama yang lebih tua, ciri-ciri orang takwa. Jika kamu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sholat udah ditambah dengan yang sunat, puasa sunat. Ini kelebihan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqul yaj'al lakum furqanan. Setelah kita udah bisa bertakwa, niscaya Allah akan berikan kepadamu furqanan. Apa itu furqanan? Bisa ngebedain mana yang baik dan mana yang buruk. Itu suatu hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Oh, ini baik, ayo kerjain segera. Tapi oh, ini buruk, jangan, jauhi, tinggalin. Nah, itu hidayah tuh. Jangan sampai baik buruk bablas wae. Mau baik mau buruk, ayo aja kita kerjain. Kalau kita sudah merasa itu, oh ini baik nih, ayo segera. Oh, ngaji itu baik. Ada silaturahim di situ, ada iktikaf di situ, ada penghapusan dosa, ada pahala yang Allah berikan selama 1 jam duduk di masjid sama dengan 1000 rakaat. Oh baik tuh, segera. Dan oh ini buruk nih, ini nggak bagus ditonton nih. Oh konser itu cuma buang-buang duit, apa sih? Jangan, duit juga nggak punya. Intinya jangan. Itu suatu hidayah, furqanan dari Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur, ya Allah, alhamdulillah, Allah telah berikan kepada saya furqanan, bisa ngebedain mana yang tidak baik dan mana yang baik, mana yang harus kita kerjakan dan mana yang harus kita tinggalkan. Itu furqan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak itu. Wa yukaffir ankum sayiatikum wa yaghfir lakum. Dan yang Allah akan menghapus dan menutupi kesalahanmu. Subhanallah. Kalau kita sudah takwa, ditambah setelah beriman bertakwa, ditutupi aib kita sama Allah Subhanahu wa taala. Kan kita, mohon maaf, saya di sini bukan karena saya nggak punya dosa, tapi karena Allah tutupi aib saya. Kalian juga sama. Allah masih, kalau dibuka mah ya Allah, malu, kita semua malu. Gak pantas rasanya diri ini berada di sini. Karena dosa yang begitu banyak. Dosa mata, dosa hidung, dosa tangan, dosa telinga, dosa hati. Wallahu dzul fadlil azim. Dan Allah memiliki karunia yang begitu besar. Furqanan didapat, aib ditutupin, dosa diampunin. Subhanallah. Itu yang kita harapkan. Mati dalam keadaan husnul khotimah. Maka dari itu jemaah sekalian bukan Allah Subhanahu wa taala, terus jangan bosan-bosan untuk ngaji. Karena masa kalian ini masanya mencari, terus kesempatan pasti ada. Dan setelah udah nikah, udah bukan masanya mencari, mengamalkan. Karena setelah Allah, kalau kalian suami taat, udah lebih dari itu, pilih surga mau masuk dari pintu mana kalau udah taat. Selain taat kepada Allah, sembahyangnya juga yang wajib aja. Kalau udah yang wajib, yang sunnah, kalau laki manggil mah udah laki, urusannya lebih taat ke laki, suami. Kalau sekarang masanya mencari ilmu, ayo cari. Dan setelah udah menikah, mengamalkan yang sudah. Jadi udah masanya ngamalin ilmu bahasanya kalau sudah tua mah gitu. Oleh karena itu jamaah yang bukan Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur sekali bersyukur. Tidak hentinya kita bersyukur, karena dengan kita bersyukur insya Allah nikmat yang begitu besar dari Allah ini insya Allah pasti akan ditambah. La in syakartum la azidanakum wa in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kita bersyukur,
ditambah. Kalau kita kufur, bukan ditambah. Ajab bila syadid. Ajab. Jadi kalau kita bersyukur, punya duit, syukur, sedekah. Punya kendaraan, sedekah. Kasih orang-orang untuk bisa memanfaatkan kendaraan kita. Kalau kita nggak bersyukur, nggak punya duit, pelit, punya kendaraan, orang kagak bisa minjem nyolek, megang aja kagak boleh, apalagi pakai istilahnya di, ntar ajab dari Allah. Pelit, apa dompetnya hilang, apa anaknya jadi sakit, apa bannya kempes, kan jadi ngeluarin juga sama. Jadi intinya bersyukur ditingkatkan, dekatkan diri terus kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah dengan kita bertakwa, beristighfar, rajin taklim, taat sama Allah, taat sama orang tua, insya Allah segala hajat kita yang kita pengen akan dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Apa sih yang Allah yang nggak bisa? Apa sih yang Allah nggak punya? Apa sih? Semua hanya pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau soal sholat, doanya Allahumma paksain, biar selalu dipaksain. Kalau nggak dipaksain, saat ini harus dipaksa. Kalau nggak dipaksa, akan tersiksa pada waktu tua. Tersiksa, mau belajar sholat malu, mau belajar ngaji malu, mau belajar iqra malu. Yang ada udah terlanjur begini bablas. Tapi kalau masih sekarang belajar, nggak ada kata malu. Toh sama-sama belajar. Jadi sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, itu sepintas yang dapat saya sampaikan dalam rangka bukan membatalkan sih, menggantikan Ustazah Muslihah yang sedang dalam merawat suaminya. Mudah-mudahan segala aktivitas kita dari mulai tadi buka kita mata sampai ntar malam kita mau tutup lagi, semua benar ibadah kepada Allah. Yang terpenting sandarkan apa saja kepada Rasulullah Muhammad SAW, insya Allah. Mau makan, ingat Rasulullah, ada pahalanya tuh. Oh, Rasulullah makannya tidak berdiri, duduk. Rasulullah makan tangan kanan, pahala. Rasulullah kalau makan jarinya jangan begini, pahala. Rasulullah kalau makan nggak bersuara, nggak ciplak, gitu, pahala. Rasulullah setelah makan dahaga, alhamdulillah, pahala semua. Sampai urusan ke kamar mandi, Rasulullah masuk kamar mandi kaki kanan, ayo, kaki kiri, maaf, kaki kiri. Sebelumnya dulu, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is, kaki kiri masuk. Rasulullah kalau buang hajat jongkok. Rasulullah masuk keluar kamar mandi kaki kanan. Ada pahalanya semua. Rasulullah pakai sendal kanan dulu, baru kiri, lepas sendal kiri dulu, baru kanan. Rasulullah masuk masjid kaki kanan dulu, keluar masjid kaki kiri. Semua bersandarkan pada Rasulullah SAW, insya Allah. Rasulullah tidur miring ke kanan dulu, tangannya terus kita ngikutin. Subhanallah. Semua kalau disandarkan kepada Rasulullah Muhammad SAW, itu indah. Pakai baju kanan dulu, baru kiri, lepasnya kiri dulu, baru kanan. Pakai celana kanan dulu, baru kiri, lepasnya kiri dulu. Pakai sepatu, insya Allah ada pahalanya. Yang penting sandarkan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Jangan sampai ngaku Islam udah lama, ngaku Islam sejak bayi, tapi minum masih tangan kiri. Hati-hati, saya berpesan, jangan minum tangan kiri dan minumnya jongkok. Ngaku Islam, minum berdiri, berlari, naudzubillah. Juga kalau mau ngetes guru atau ngetes keimanan, keyakinan, kedekatan dia kepada Rasulullah SAW, suruh dia lari, ambil air, setelah itu minum. Kita bisa lihat dia ngaji apa enggak. Kalau dia ngaji, pasti dia minum tangan kanan jongkok, bismillah dulu. Tapi kalau yang asal baru lari baru minum, nah itu. Makanya untungnya ngaji, alhamdulillah. Diingetin kalau minum tangan kanan, duduk atau jongkok. Minum jangan sekali teguk, 3 kali, baca bismillah, terus alhamdulillah. Itu kalau ada bismillahnya, segala penyakit, segala kotoran luntur dengan bismillah. Dan kalau laki khususnya, kalau kencing jongkok. Kalau perempuan pasti jongkok, kamu mungkin perempuan kencing berdiri, ribet. Kalau laki kencing jongkok, biar tiris. Itu yang prostat, yang kencing batu, lantaran kebanyakan kencingnya laki-laki berdiri.
Tapi kalau jongkok, insya Allah bersih. Beda. Maka dari itu, ayo terus kita hadirkan jiwa dan raga kita. Jangan sampai raganya doang, jiwanya kemana-mana. Kalau ngaji itu jiwa dan raga. Jiwa hadir, raga hadir, insya Allah. Allah terus ngasih pahala, dapat nilai silaturahim, dapat pahalanya untuk sama dengan sholat 1000 rakaat, dapat pulang dari sini dosa kita diampuni Allah Subhanahu. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengampuni dosa dan kesalahan kita, dosa dan kesalahan ibu bapak kita, guru-guru kita. Terus kalau yang tua-tua doain anaknya, kalau yang muda-muda kalian doain bapak ibu kalian, doain biar sehat, karena dia hidup berusaha untuk ngidupin kamu, tapi kamu nunggu dia untuk kematiannya. Paham nggak? Dia hadir, dia usaha untuk ngidupin kamu, mensukseskan kamu, tapi kamu untuk dia menunggu sampai dia wafat. Selesai, kamu yang akan menggantikannya. Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan kepada kedua orang tua kita. Yang orang tuanya sudah wafat, Allah jadikan kubur Allah min riyadil jannah, taman daripada taman surga. Ala hadhihi al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa li walidayna. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang tidak benar dari kebohongan saya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada yang mau bertanya, silakan. Kalau nggak ada yang bertanya, silakan juga. Kalau saya bisa jawab, saya jawab. Kalau saya nggak bisa jawab, saya buat PR. Saya tanyakan kepada guru. Nggak bisa di sini, saya jawab by WA aja ya. Ya. Karena kan zaman canggih. Tuh, sekarang. Kalau yang mau tanya silakan. Ada yang bertanyain? Bismillah. Ada yang bertanyain? Sekitaran apa gitu? Masih ada waktu sekitar 10 menit sampai ke angka 9.30. Sekarang baru 9.20. Ya teh, kemana teh? Emang? Istiqomah. Zaman sekarang kan untuk remaja saat ini maksudnya maksudnya Hmm. sudah dimana-mana gitu. Iya. Bagaimana sih caranya untuk tetap istiqomah meskipun misalnya dalam ruang lingkup kelas itu udah berbeda jauh dari agama. Terus sedangkan kita masih misalnya dalam sentuhan, yang lainnya sentuhan perempuan dan laki-laki itu hal yang wajar. Iya. Tapi bagi kita yang misalnya paham agama, itu tuh ya itu nggak bisa. Gitu. Iya. Belum. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Istiqomah dalam kebaikan ya. Dari fokusnya fokus ke masalah sentuhan atau ke masalah semuanya nih? Dalam semuanya. Semuanya ya. Istiqomah itu harus dari hati. Jadi niat untuk istiqomah. Kalau sudah di hati, dilanjutkan dengan usaha, insya Allah. Kalau kita ada halangan, kayak saya bilang tadi, niat saya mau istiqomah. Tapi yang namanya istiqomah itu kan nanti timbulnya berkah. Itu setan paling nggak suka itu. Setan paling nggak suka. Kita niat mau rajin duha, ada aja waktunya duha, dibikin sibuk kita, dibikin kita entar malas tiba-tiba waktu zuhur. Karena setan paling nggak suka kita dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu terus berdoa dan berusaha agar bisa istiqomah. Nah, soal yang bersentuhan itu memang zaman sekarang ini itulah yang dibilang Nabi tadi, alimu auladakum, ajari anakmu pendidikan agama sedini mungkin. Agama ya, pendidikan agama ya. Karena kalau memang dia dasar agamanya kuat, insya Allah kalau melengsong dikit mah
dia sadar. Kita nggak bisa ngindari salaman nih, ya kita nggak bisa ngindari salaman kan, karena memang keadaan, karena mungkin dia, ya pokoknya nggak bisa ngindarin, tetap salaman. Tapi kan kita punya hati, asal ini nggak benar, istighfar. Makanya saya bilang tadi, zaman ini harus banyak istighfar. Kita laksana berdiri di tengah hujan lebat, nggak bisa, nggak kena air, pasti kena airnya. Entah kita, oke, badan kita kena pala, kena payung ya, tapi kan bodi kita kena nih. Oleh karena itu istighfar minimal 100 lah, insya Allah 100. Saya ngelajimin, alhamdulillah, semenjak bujangan kali ya, sampai sekarang punya cucu. Istighfar itu ajaran dari guru saya, Nur Ali. Kalau pagi niat baca Fatihah untuk Rasulullah, para sahabat, para ulama-ulama, wabil khusus Syekh Muhammad At-Tijani, istighfar 100 Fatihahnya tuh. Terus Fatihah, kalau saya baca Fatihah tuh Rasulullah, para sahabat, para ulama, Syekh Muhammad At-Tijani, guru-guru, ditambah lagi orang tua yang sudah pada wafat. Ini nggak apa nih ya, lama dikit nggak apa ya, orang tua wafat. Karena kenapa kita sering baca Fatihah? Nih, lanjut ke sini. Karena kita yang berfaham bahwa Al-Fatihah itu sampai, dia tuh seneng. Al-Fatihah almarhum Kong Haji Hasan Basri, seneng kan? Kan emangnya diharapnya doa. Masya Allah, cucu gua mengirim Fatihah terus. Guru, Fatihah buat guru, Fatihah buat itu. Belum lagi kalau guru saya ngajarin, Habib Muhammad bin Al-Haddad, kalau kita masuk ke makam kan umum tuh. Al-Fatihah almarhum, almarhumah, ahlul kubur, kulhum, Al-Fatihah. Itu semua kan dapat tuh. Walaupun orangnya berapa, Fatihah berapa, nggak bisa begitu. Nggak bisa dinilai dari kacamata itu. Kalau untuk Fatihah isi pahala pasti kebagian. Itu senang bener tuh. Lewat makam baca Fatihah. Nah, pada waktu kita wafat, dalam kisah itu yang orang sering bacain Fatihah buat guru, khusus buat guru yang udah wafat, orang tua semua. Ntar begitu kita masuk alam barzah, dia menghampiri kita, ahlan, terima kasih, pahalanya sampai, masya Allah. Merinding lihat saya kan. Jadi kita tuh disambut pahala di kubur. Lu siapa? Tapi kalau kita kagak baca Fatihah, kita masuk kubur pelongo. Siapa nih? Nggak ada yang dikenal gitu. Karena kita nggak pernah ngirimin doa pada orang-orang tersebut. Tapi kalau kita rajin orang tua, terutama orang tua seneng, kalau orang tua seneng dikubur, didoain juga kan. Ya Allah, anak saya rajin banget ya, berkahan hidupan ya Allah, segala permohonan kabulkan ya Allah, terus segala kesusahannya dimudahkan, lancarkan rezekinya. Tapi kalau kita maksiat, kan dia yang digedik. Sebab kita yang digedik, cabut aja umurnya, cabut, matiin aja kalian deh gitu, anak begitu mah. Itu bahasanya. Tapi kalau kita rajin Fatihah, orang tua senang, panjangin umurnya, bertahan hidupnya, anak-anak semua. Dan yang endingnya begitu kita wafat, kita disambut. Makasih. Sering banget tuh doain, peluk, masya Allah. Kita kan dikerubutin sama orang-orang, jadi merasa tersanjung. Sampai segitunya tuh. Jadi sering-sering bacain Fatihah. Nah itu, lanjut. Istiqomahnya, sebelum aktivitas, awali dengan istighfar 100. Astagfirullahaladzim. Setelah istighfar, sholawat. Anjuran sholawat Fatih, tapi nggak apa, sholawat apa aja. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala Allahumma sholli ala, pakai sayyidina nggak pakai sayyidina sama aja. Yang penting sholawat. Yang nggak benar yang nggak sholawat. Jadi 100 sebagai awal. Setelah saya sholawat, baca zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, miftahul jannah, la ilaha illallah, subhanallah. Itu kita laksanain tiap pagi. Hidup kita selama siang insya Allah dalam perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu kita jalanin, insya Allah hajat apa semua dikabul pasti. Tapi nggak langsung, perlu proses bertahun-tahun. Itu yang saya rasain, alhamdulillah. Punya anak, ya cita-citanya dikabul semua. Pengen dapat negeri dapat. Pengen dapat jodoh dapat. Dikarenakan anak dapat. Jadi gampang gitu. Kan ada orang yang, ya mohon maaf ya, cantik, tapi sampai sekarang jodohnya belum ada. Karena apa? Ya mungkin ini mah sebagainya jangan, mungkin nggak ada kedekatan, atau mungkin ada dosa yang belum dihapus Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu kalau kita setiap pagi istighfar, sholawat, tahlil, kan itu selain bekal kita juga
itu juga bisa mengangkat derajat dan mengabulkan segala hajat. Kalau itu kita selain, nanti kita kan timbul jadi furqanan kan, hidup kita bisa bedain. Nah itu tadi kembalinya, oh ini kagak bener nih, istighfar. Jangan sampai kita menghalalkan yang diharam. Intinya furqanan aja. Oh ini haram nih, astagfirullahaladzim. Kita udah ngelaksanain itu, salaman. Astagfirullah, mesti nggak boleh ya, astagfirullahaladzim. Tapi kalau kita nggak bisa ngindari, ya salaman. Dengan jalan kita tahu ini nggak benar, gitu aja. Tuh. Ini nggak benar nih. Tuh. Jadi seperti itu ya. Gitu. Yang penting kita sadar, ini nggak benar. Kalau harus kita laksanakan juga, ya kalau terpaksa ya nggak apa-apa. Bukan nggak apa-apa, tapi dibolehkan. Kan yakini, kayak pacaran. Yakini pacaran kagak benar, gitu aja. Sampai dimanapun nggak ada yang membenarkan pacaran. Kalaupun harus melaksanakan pacaran, yakini itu bukan ajaran Allah. Jadi kita dalam hal nanti pertanggungjawaban, emang saya melakukan ya Allah, saya minta ampun gitu. Jadi yakini yang tidak benar memang tidak benar. Jangan meyakini udah nggak benar kita benerin. Gitu. Itu makin double. Ngelaksanain juga. Jadi ya. Jadi, kalau memang kita melanggar, istighfar. Astagfirullahaladzim. Kita belum bisa istiqomah. Syukur benar-benar udah. Ya, afwan, minta maafin semua. Kita nggak bisa ngelaksanain ini, itu benar-benar udah yakin. Tapi kalau belum bisa, yakini aja bahwa yang kita kerjakan itu di luar kemampuan kita untuk bisa menghindar, dan kita yakini bahwa itu ada perbuatan yang nggak benar. Insya Allah, Allah Maha Pengampun, Allah Maha Ghafur. Karena apa zaman sekarang ini, nggak ubahnya kita lagi asik-asik skripsi, muncul iklan, ya gitu. Kalau yang laki, Hugo, chat, WeChat, jarak 30 meter ada dia. Itu kalau yang imannya nggak kuat, diparanin. Ya kan seperti itu, iklan-iklan yang ada di medsos sekarang. Tuh, makanya iman kuatin, insya Allah. Kalau iman kita kuat, rintangan, halangan, godaan yang mengajak kepada maksiat, kita bisa mengalahkannya. Oh, ini godaan nih. Istighfar, astagfirullahaladzim. Oh, godaan ya, astagfirullahaladzim. Gitu. Insya Allah. Kalau kita kuat imannya, diawali dengan rajin taklim, rajin silaturahim, punya teman baik, itu merupakan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Kalian berteman dengan ini sama-sama baik, saling ngingetin, itu rezeki. Kan kadang kita rezeki itu duit datang 1 juta rezeki, enggak hanya itu. Punya teman baik rezeki, bisa hadir ke majelis taklim rezeki, bisa bangun pagi rezeki dari Allah Subhanahu. Enggak semua orang, nah kan saya bilang, enggak semua orang bisa hadir seperti kita. Orang lain kan banyak yang di CFD. Lagi jajan cimol, cireng, cilung semua, tapi kita di sini. Nah, insya Allah nggak akan ketukar, pahala Allah nggak akan bagikan buat kita. Jatah kita pasti kita dapat. Tuh. Maka bersyukur ada wadahnya. Wadahnya apa? Itu program Ayo Mengaji, itu wadahnya. Nah, kita sebagai objeknya, ayo hadir terus. Walaupun sedikit nggak apa-apa. Terus, kalau memang namanya ajaran kebaikan pasti sedikit, nggak mungkin langsung banyak, dikit dulu. Ajak teman sampai dia mau. Ajak lagi. Jangan sampai kita juga sebagai teman nggak ada berusaha untuk mengajak. Ayo ikut aja. Ayo mengaji kayak begini. Kalau memang awal sebelum status nggak apa, ayo ngaji. Bukan buat ria, tapi ngajak. Lain. Kalau ria itu nanti timbulnya nggak ada pahala bagi kita. Tapi kalau niatnya ria, nggak ada pahala. Nanti di bab berikutnya soal macam-macam perbuatan yang mestinya masuk surga tapi nggak masuk surga. Jihad kan harusnya ladang surga tuh, tapi dia nggak bisa surga karena niatnya. Taklim, orang alim, mestinya dia masuk surga karena ngajarin, tapi niatnya nggak bener, dia nggak masuk surga. Dermawan harusnya masuk surga, tapi karena niatnya salah, dia nggak, malah masuk neraka. Naudzubillah. Gitu. Ayo terus, ntar adanya di tempat ini. Kalau mau tanya silakan. Dan juga kalau nanya jangan yang model yang ngetes guru. Nah, kalau nanya benar-benar nanya, nanti juga gurunya akan paham. Insyaallah seperti itu. Jadi anak sekalian, terima kasih atas niat ikhlas untuk mau ngaji, karena saya tanpa kalian nggak ada apa-apanya. Saya sendiri ngajarin siapa di sini. Kalian juga di sini nggak ada yang berdiri sini juga nggak akan bisa. Satu sama lain saling ngisi. Ada wadahnya, ayo mengaji. Ada yang saya sebagai pemateri, ada kalian sebagai audiennya. Insya Allah jalan terus. Semoga Allah akan pertemukan kita di surganya Allah Subhanahu. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.